Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Warjaya, peserta PPG Daljab tahap 2 tahun 2025, NIM 25107162 bidang studi pendidikan sekolah dasar PGSD, LPTK Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus Ruteng 2025. Sekian, terima kasih. Teman-teman berdiri. Kurang apa nih, Pak? Swastiastu. Beri hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, teman-teman. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita rencanakan hari ini, apa yang kita ingin selesaikan hari ini berjalan dengan lancar. Guys, belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa Melanjutkan ke materi, masuk ke materi. Maka baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, untuk agar meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara ini. Ya, silakan berdiri. Berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. 555 semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Silakan adik-adik duduk kembali. Ya. Coba lihat di sekelilingnya. Apakah ada sampah? Ada? Apakah tempat duduknya sudah rapi? Sudah? Oke. Alat tulisnya dikeluarkan, ya, buku, pulpen dicatat dulu agar nanti kita bisa belajar dengan aman. Oke. Agar kita di dalam kelas merasa nyaman, kita belajar, ya kan? Bapak harus menyampaikan kesepakatan kelas, ya, agar perjalanan dalam pelajaran ini berjalan dengan lancar. Ya, oke. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, tidak boleh keluar dari bangku. Oke, tidak boleh membuli. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka apa yang akan terjadi? Mendapatkan. Oke, bersedia mendapatkan hukuman? Bersedia? Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, kita akan mempelajari mengenai apa? Rantai makanan. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak ingin tanya terhadap anak-anak. Ketika anak-anak bangun pagi, apakah yang anak-anak lakukan? Hal apa yang terpenting anak-anak lakukan? Kalangan? Apa? Hal yang terpenting adalah sarapan. Kenapa sarapan? agar berisi energi. Oke, agar berisi energi. Kenapa kita butuh energi? Agar bisa melakukan aktivitas. Aktivitas. Oke. Telur ceplok sama nasi
si. Berarti sumber energinya berasal dari telur dan si. Lagi. Sebelum Bapak melanjutkan ke video, Bapak ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran ini agar apa yang kita nanti pelajari, anak-anak bisa menjawab dengan baik nantinya. Ya, itu yang Bapak harapkan. Terus tujuannya adalah yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Silakan berdiri. Ini adalah lagu dimensi kecil belajar bercerita ya. Ayo. Pancasila memberi mandat. Oh, semangat. Selanjutnya kita akan putar video. Silakan amati videonya mengenai rantai makanan. Ya, amati videonya. Apa yang keluar terlebih dahulu? Matahari. Ya. Nah, kemana itu? Ini apa ada yang lancong itu? Mana dia? Mau diapain itu? Hah? Mau dimakan. Benar? Kamu sarapan dulu hari ini. Oh, sarapan katanya. Ya. Nanti rumputnya dimakan sama siapa? Nah, apa yang akan terjadi itu? Apa yang itu? Bubuk? Hah? Mati. Yang pertama ini ada yang mau makan? Tuh. Dari pembelajaran itu, apa yang anak-anak tangkap? Oke, itu adalah sebuah rantai makanan yang dilakukan oleh binatang. Ya, bagaimana proses energi itu? Ya, energi tenaga, ya, berpindah. Ya, sumbernya adalah di mana? Di binatang yang dimakan. Nah, dalam video itu merupakan proses rantai makanan, di mana proses makan dan memakan atau dimakan. Oke, kita lanjut ke produsen dan konsumen dalam rantai makanan. Oke, ini ya, produsen, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan hijau atau alga yang melakukan fotosintesis. Nah, ini pernah anak-anak lihat? Itu apa yang di sana? Ini bakteri adalah pengurai ataukah dekomposer. Kita menyanyikan lagu. Mari kita menyanyikan lagu rantai makanan. Ya, silakan berdiri. Ambil tangan ya. Oke, lakukan dengan semangat biar energi kalian kembali lagi untuk mengikuti pembelajaran ini. 1, 2, 3.
Adik-adik saya dengarkanlah ribut, ada di mana ribut-ribut itu, ribut-ribut itu dimakan oleh ular. Sudah dimakan ular, ularnya sudah mati, menjadi bubur di tanaman tadi. Sudah? Apanya harus dipelajari? Karena Kanan. Oke? Silakan duduk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Coba pegangkan otot dulu. Oke? Sudah. Silakan. Kembali ke tempat. Ada yang ditanyakan sebelum aja? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Bapak akan membagikan SKPD ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD-nya, ya. Isi nama kelompok. Nanti di sini isi nama kelompok, ya. Kelasnya kelas berapa? Nanti uraikan gambar yang sudah Bapak sediakan di sini, ya. Baca instruksinya. Kemudian adik-adik tentukan masing-masing yang terdapat pada gambar rantai makanan yang ada di atas. Ya, sudah siap? siap. Oke. Kelompok berapa? 5. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit, ya. Waktunya 5 menit. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan, sudah dijelaskan di depan. Bapak harap semua mampu ya. Silakan dibuat dulu, ya, yang serius. Sulit pertanyaannya, sulit? Apa? Masih? Sulit apa tidak? Oh. Kalau misalnya sudah dengan cermat, kalau misalnya sudah cermat tadi melihat, pasti akan gampang menjawabnya, ya. Silakan diskusi teman-temannya. Sudah selesai? Oke. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Oke, kalau misalnya sudah selesai, Bapak beri kesempatan untuk melakukan presentasi, ya. Presentasi. Jadi kelompok di sini akan mempresentasikan ke depannya. Ada yang mau presentasi di depan? Satu orang? Oke. Coba, Wari. Perkenalkan saya Dipuri dari kelompok 1. Kurang keras? Perkenalkan saya Dipuri dari kelompok 1. Oke. Silakan dibacakan. Yang lain mendengarkan ya. 1. Rumput sebagai produsen bakteri. Bakteri sebagai pemulai hewan yang sudah mati. Oke, bagaimana? Bagaimana? Bagus? Sesuai? Ya. Ayo, siapa? Silakan bintang. Dari kelompok mana? Jelaskan. Dari kelompok 5. Tanya.
Apakah makhluk hidup memiliki peran penting dari peran penting dalam rantai makanan? Makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan. Oke, jadi Makhluk hidup perlu makanan. perlu makanan. Jadi saling apa? Saling saling makan, apakah saling memenuhi ya. Oke, tepuk tangan untuk penanya kelompok berapa? Hah? Kelompok 5, tepuk tangan. Ada yang beri masukan? Coba jelaskan. Angkat tangan. Oke. Rantai makanan adalah urutan Kerasin. Rantai makanan adalah urutan linier yang menunjukkan proses makanan dan dimakan. Contoh ini bubur dimakan oleh dalang dimakan oleh kata Coba ulang. Belum kedengaran. Kerasin. rantai makanan adalah urutan linier makhluk hidup yang menunjukkan proses makanan dan dimakan. Contoh bubur dimakan dalang dimakan kata dimakan oleh. Oke, itu adalah tambahan dari kelompok 3 bahwa rantai makanan itu adalah linier yang saling memakan. Ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke. Silakan kembali dari tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan karyanya dikumpul dulu. Silakan dikumpul. Dikumpul di sini ya. Oke, udah semua udah saling bertanya, saling membantu ya. Oke, dari penjelasan anak-anak semua. Jadi Bapak harapkan agar proses pembelajaran seperti ini ya. Oke. Tadi sudah kita mempelajari tentang apa? Apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu makan dan dimakan. Oke, adalah proses makan dan dimakan. Nah, rantai makanan itu adalah suatu apa? Perpindahan energi. Sudah paham sekarang? Sudah mengerti di mana makanan itu saling tumbuhan itu saling makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Jadi setelah ini Bapak harapkan anak-anak mampu memahami semuanya ya. Oke. Kita lanjutkan untuk
menarik kesimpulan. Nah, apakah anak-anak sudah memahami semua? Sudah. Terus apakah hari ini menyenangkan? Oke. Nah, boleh Bapak tarik kesimpulan. Ya, kita menarik kesimpulan bersama-sama ya. Coba lihat dulu ke depan. Kesimpulannya adalah jadi rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi seperti tadi yang di gambar itu ya, diurutkan misalnya ada apa namanya itu? Ada bukan? Ada apa aja? Coba. Yang pertama siapa bisa? Ada matahari lagi. Lengkap yang lengkap. Rumput. Belalang. Hah? Kata. Ular lagi. Nah, siapa bisa menjelaskan urutan yang paling benar itu? Ayo. Biar masuk ke kesimpulan. Coba. Ada apa aja? Kerasin. Ada matahari. Rumput. Belalang. Kata. Ular. Elang dan bakteri. Kemudian transformasi energi ini menjaga kelangsungan hidup dari berbagai organisme, mencegah penumpukan materi organik dan mengatur populasi dalam ekosistem. Nah, apa maksudnya di situ? Jadi transformasi energi ini biar tidak menumpuk dia ya, biar tidak menumpuk-numpuk gitu ya. Sama seperti manusia biar tidak lahir aja ya. Nanti kita juga akan meninggal juga. Yang memulai juga apa? Bakteri juga ya. Terus mencegah penumpukan materi organik dan mengatur populasi dalam ekosistem. Dengan demikian, proses aliran energi melalui rantai makanan berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan hidup dan menjaga dinamika alam tetap seimbang. Ya, jadi kalau misalnya di setiap ekosistem itu tidak ada yang mati, maka tidak ada yang saling memakan, maka ekosistem di bumi ini, di alam ini akan tidak seimbang. Contohnya seperti tadi, belalang dimakan kata. Kalau misalnya belalang tidak dimakan, maka belalang akan semakin banyak. Dan apa yang terjadi? Hama di mana-mana. Ya, rumput tidak bisa hidup, padi tidak bisa hidup, apalagi taninya marah, gitu. Ya, begitu ular. Kalau misalnya tidak dimakan ular, apakah apakah kita merasa bahaya? Merasa bahaya. Ya. Nah, setelah berakhirnya materi ini, apakah anak-anak sudah memahami semua? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dulu satu, ya. Bagaimana jika rantai makanan ini
tidak ada salah satunya, misalnya rantai makanan ini tidak terjadi dengan sempurna, apa yang terjadi di bumi ini? Awan akan menjadi penumpukan energi, ya, akan menjadi penumpukan energi. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah anak-anak merasa bosan? Tidak. Oke, kalau misalnya merasa bosan, apa yang kita lakukan? Ice breaking. Sudah kita melakukan ice breaking tadi? Sudah. Nah, terus apakah anak-anak sudah membawa emoticon? Sudah. Oke. Apa yang anak-anak rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Silakan diangkat. Senang? Apakah anak-anak senang? Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Apakah perlu Bapak merubah cara Bapak mengajar agar anak-anak lebih senang lagi? Nanti kita akan melakukan proses pembelajaran mengenai apa? Listrik, ya. Kita akan berpindah ke materi minggu depan. Nanti kita akan mempelajari tentang listrik. Nanti anak-anak mohon mempelajarinya apa itu listrik. Boleh dicari di Google dulu, boleh. Nanti pembelajarannya bisa cari di Google. Bagi yang suka dengan video silakan mencari di Google, di YouTube, ya. Bagi yang ingin mencari tahu tentang listrik oleh orang-orang terdekat, boleh tanyakan terlebih dahulu apa itu listrik, ya. Apakah itu adalah energi, ya? Apakah itu energi yang sama seperti kita, ya? Itu yang perlu adik-adik anak-anak siapkan. Nah, mari kita akhiri pembelajaran ini. Tadi di awal kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan doa. Maka kita mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Kenapa kita akhiri dengan doa? Karena kita mengucapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas pembelajaran atau proses tadi sudah berjalan dengan lancar, ya. Apabila Bapak memiliki kesalahan, salah ngomong atau salah menyampaikan menyampaikan materi agak cepat, Bapak mohon maaf. Nanti Bapak akan perbaiki cara Bapak untuk mengajar, ya. Mari kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, lebih baik kita melakukan doa agar apa yang kita telah lakukan tadi berguna bagi kita semua, ya. Silakan pimpin. Oke, silakan berdoa. Semangat. Lagi satu. 5, 2. Oke, terima kasih. Silakan.